Assalamualaikum. Jumpa lagi di pembahasan soal bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang soal tryout bahasa Indonesia kelas 9 SMP atau MTS. Baiklah, langsung saja silahkan disimak video berikut ini. Perhatikan teks berikut ini. Cerpen 1. Sekarang, Siva punya cita-cita pelestari lingkungan. Siva akan menjaga kayu ulin dari tangan orang-orang jahat, Kak. Perkataan Siva membuat mataku buram dan berair. Melindungi dari orang jahat, katanya. Apakah itu berarti ayahku orang jahat? Tapi aku memaksakan diri untuk tersenyum. Mataku menatap mata bulatnya yang jernih. Kalau ada yang menebang, bagaimana? Siva akan melawannya, seperti pahlawan super melawan penjahat televisi. Ucapnya bersemangat. Aku segera memeluk Siva sebelum melihat air mataku. Mungkin benar, ini karena pamali. Atau mungkin ayah sedang dihukum Tuhan karena menolak melestarikan alam. Cerpen 2. Suatu sore ketika bapak tengah pulang dari sawah, aku menemuinya. Pak, apa bapak pernah menyesal ketika menolong orang lain? Tanyaku. Tentu tidak. Bapak tidak tahu alasan manusia untuk saling membenci. Tapi untuk saling tolong-menolong tak perlu alasan logis, bukan? Kata bapak seraya mengusap rambut panjangku. Aku sering membantu teman-teman di sekolah, tapi guru-guru selalu memuji mereka dan aku tak pernah dipuji. Keluhku pada bapak. Kamu tidak boleh menjadi manusia yang pencemburu jika melihat sesuatu yang lebih sempurna, mencari kekurangan mereka. Tanamkan ikhlas dalam hatimu meskipun terasa sulit. Perbedaan nilai moral kedua cerpen tersebut adalah B. Ya benar, cerpen 1 melestarikan alam dan lingkungan sekitar. Cerpen 2, jadilah manusia yang ikhlas. Lanjut soal berikutnya. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat bernomor 1. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 2. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. 3. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 4. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat bernomor Ya, benar. Kedua, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Nomor 2 dianggap salah karena penggunaan tanda koma yang kedua kurang tepat. Seharusnya tanda koma yang kedua lebih baik dihilangkan sehingga menjadi kalimat yang efektif dan penjedaan yang tepat. Lanjut soal berikutnya. Apakah menurut Anda peraturan ini adalah cara yang paling terbaik untuk mencapai tujuan? Perbaikan kalimat kurang efektif tersebut adalah C. Apakah menurut Anda peraturan-peraturan ini adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan? Jawaban A dan D salah karena keluar dari makna kalimat sebelumnya. Jawaban B salah karena terdapat kata paling. Kata paling dianggap berlebihan dan tidak efektif. Sedangkan jawaban yang benar adalah C, karena menggunakan kalimat efektif. Soal berikutnya. 4 hal yang menyangkut keputusan pimpinan. 1. Memberikan santunan kepada para karyawan. 2. Menempatkan kembali karyawan yang telah diberhentikan. 3. Memberikan teguran keras kepada manajemen. 4. Mengevaluasi kinerja karyawan. Kesalahan ejaan terdapat pada kalimat bernomor nomor 3. Kata keras tidak efektif digunakan dalam kalimat tersebut. Seharusnya cukup ditulis memberikan teguran kepada manajemen. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai integritas yang tinggi. Makna kata integritas pada kalimat tersebut adalah
Do, benar. Dalam KBBI, integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran. Penyakit kaki gajah atau filariasis merupakan salah satu penyakit yang termasuk endemis di Indonesia. Makna istilah endemis pada kalimat tersebut adalah B. Penyakit baru yang belum ditemukan obatnya. Saat menerjemahkan buku asing, kita perlu memperhatikan masalah budaya. Perbaikan pilihan kata bertak miring yang tepat adalah kata masalah diganti dengan faktor. Perbedaan kedua isi teks tersebut adalah A. Teks 1, rencana moratorium perguruan tinggi perlu dikaji lebih dalam. Teks 2, moratorium akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan SDM. Pola pengembangan kedua teks tersebut adalah Do. Teks 1 dimulai dengan pengenalan tokoh. Teks 2 dimulai dengan latar waktu. Baik, itulah tadi pembahasan sedikit soal tryout pilihan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.